punya tawaran menarik buat Ustadz. Ya, jangan sampai orang lain tahu. Ini Apa ada ya? 100 juta buat Ustadz untuk sembuhin saya. Berarti ini korbannya sampai 2 orang. Cuma 2 orang. Ya udahlah Ustadz. Ada itu ya produk-produk yang bisa menyembuhkan, yang sakti, mujarab. Kayak gitu aja Ustadz dibilangnya. Tapi sampai ini kan seharusnya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala dikasih kesehatan, masih bisa apa kayak jadi aktor kayak atau jadi apa gitu kan bisa. Kamu kesini maksudnya apa sih? Ya ngobrol sama Ustadz emang nggak boleh. Emang Ustadz tuh milik kamu. Sampai hidup di dunia ini pasti nanti akan menemui maut dan akan saya perlihatkan. Kok kayak ada neraka? Ustaz kayak gini Ustaz. Kuat, kuat, kuat. Kayak gini Ustaz. Kenapa badannya Ustaz kayak gini? Muhammadin tibil kulubadu ya wa afiatil abdani wa shifa ya wa nuril absar ya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kawi sultanu wa wadi burhanu al maqsud bil wujud karamu wa isanu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tasubal quwwatan tarabi bal usub atalinu basub ala ali wa sahbihi min al-mansub. Mana kabarnya sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah rabbil alamin. Yang pertama saya ingin silaturahmi kepada para sahabat-sahabat semua, dan yang kedua ini saya sekarang berada di terasnya Abu Supiah ya para sahabat ya. Jadi maksud kedatangan saya ke sini itu maksudnya seperti ini para sahabat. Kemarin itu saya dihubungi sama nomor yang tidak dikenal. Setelah saya telusuri, ternyata itu mengaku Bu Heni. Bu Heni ini mengajak ketemuan saya ini kok aneh di rumahnya Bu Supiah. Mengajak ketemuan saya ini di rumahnya Bu Supiah. Maksudnya apa saya juga nggak tahu. Ya sambil menunggu Bu Heni di sini, gimana keadaannya sampai sekarang Bu Supiah? Ya semakin baik Ustaz. Semakin Semakin baik, hari alhamdulillah. semakin baik. Terus Mila sudah menghubungi sampean? Sudah Ustaz. Gimana keadaannya sekarang Mbak Milanya? Mila itu kan nggak pernah puasa Ustaz. Ya. Hmm. Nah, terus sekarang di pesantren kan harus puasa juga gitu loh. Nah, mau nggak mau ya dia harus nurut kan ya. Nah, dia mulai puasa hari pertama. Tapi kok dia udah mengeluh Ustaz, kayak badannya nggak enak, sakit gitu. Oh berarti kondisinya Mbak Mila sekarang lagi sakit. Mungkin ya, kayak Nah, dia ini- mengeluh gitu apa karena nggak terbiasa puasa terus jalanin puasa gitu loh Ustaz. Ya, Apa kaget. ngedrop atau apa gitu ya. Mungkin kaget. Kan awal-awal puasa seperti itu memang. Karena dulu gaulnya kan kayak gitu Ustaz. Ya, terus sekarang benar-benar setelanjang kayak gitu. Nah ini saya punya kurma kesehatan. Ya. Nah ini untuk menjaga stamina tubuh. Nanti buat sampean dan Ya. juga sama Mbak Mila. Oke. Nah, ini kurma kesehatan Ya. bisa di. Bisa ini Ustaz ya. Oh. Jadi ini
makan ini ya. Nah, ini untuk para sahabat-sahabat semua juga yang ingin pesan atau order bisa menghubungi nomor WhatsApp saya yang saya terapkan di dalam video ini ya sahabat ya, buat semua ya. Dan saya cuma sedia 250 gram ya. Ya. Dicoba Bu, silakan. Oke. Sambil menunggu Bu Heninya datang ke sini. Emang mau ke sini Ustadz? Dia ngajak ketemuan saya di sini. Nggak tahu apa ya maksudnya apa ngajak ketemuan saya itu. Halo semuanya, apa kabar? Boleh duduk nggak nih? Weni. Emang nggak boleh ya Bu, saya kesini. Ngapain lagi kamu sini? Ya kan nggak apa-apa bersilaturahmi, emang nggak boleh. Di rumah saya. Langsung set aja Mbak Heni. Ada maksud apa sampai ngajak ketemuan saya di rumahnya Bu Sophia? Ya udahlah kalau gitu. Ya sejujurnya saya tuh pengen silaturahmi, ya sekalian aja lah ya. Pengen disembuhin. Ya masih kayak gini. Udah ya. Kenapa Langsung sih Bu diamankan kok kayak sama Bu gitu? Sophia. Gak usah Saya kan Ustadz minta ya. tolong ke Ustadz. Kenapa sih Ibu kayak gitu? Nyinyir Ini kan rumah banget. saya, ini tempat Ya, tapi saya. kan itu punya Ustadz. Saya udah baik-baik Ini kan loh buat saya. kesini. Udah Ini kan buat baik-baik saya. loh. Kok gitu sih? Bu ingat umur tahu nggak? Bentar lagi Bu tuh udah nggak ada. Kok kayak gitu sih? Nggak baik ke orang. Udah Ustadz ya. Ini buat saya. Ya elah Ustadz, tolonglah Ustadz. Nih kayak gini masa nggak kasihan? Ini lebih parah dari ibunya loh. Ibu Sophia aja udah mau sembuh. Saya belum. Puasa buat Sampean kamu. tahu nggak penyebabnya tangannya sampean atau mukanya sampean seperti itu tuh kenapa? Iya sudah Ustadz, tapi kan ya udah saya udah ngaku. Terus kayak mana sih Ustadz? Kalau sampean sadar ya nggak mungkin sampean kirim-kirim santet, teror-teror pakai tanah kuburan. Ya, itu kan kemarin Ustadz. Kenapa sih dibahas lagi nggak ada ujungnya Ustadz? Wajar. Saya itu sakit hati itu wajar. Sampai Ustadz seperti itu. Ya udahlah, sekarang sembuhin aja saya kan udah ngaku. Maaf loh Ustadz, saya bawain. Kenapa sih diperpanjang? Ayolah Ustadz, sembuhin Ustadz. Tapi jangan bikin saya tambah sakit kayak apa? Saffron. Apalah itu? Baumu itu loh. Makanya itu makin membusuk. Lama-lama ini saya diamputasi. Nggak usah ya. Kok kayak gitu sih? Ya udahlah, doain saya aja Ustadz. Mungkin dengan doa-doa Ustadz ini bisa sembuh. Udah gini, Bu Sophia saya minta air di gelas. Tuh kan? Terus ini gimana Ustadz? Saya bawa. Iya, sampean bawa. Kok kayak Asap. gitu sih? Asap. Saya gimana dong Ustadz? Ya, sampean pengen sembuh kan? Iya, Ya, saya kan pengen gua sembuh. ada. Aduh, gimana caranya? Astagfirullahaladzim, sampai ngupas-ngupas gitu kulitnya Iya, sampai makin kayak busuk gitu. Ustadz. Kayak makin, aduh nggak karu-karu, saya aja nggak kuat baunya. Saya takut ini putus, muka saya nggak ada nanti rata gimana? Ya, kalau sampean nggak sadar-sadar atas perlakuan sampean yang kemarin-kemarin ya tetap aja seperti itu, malah semakin parah nanti. Bisa-bisa diamputasi nanti tanganmu itu. Aduh Ustadz, tolonglah Ustadz, ayolah Ustadz, tolong. Saya harus ngapain sih? Atau, oke, mumpung dia nggak ada, saya punya sesuatu nih. Saya punya tawaran menarik buat Ustadz. Ya, jangan sampai orang lain tahu. Ini Apa ada ini? 100 juta buat Ustadz untuk sembuhin saya. Waduh, saya disogok. Ini 100 beneran, juta. ini bisa dicairkan. Beneran Ustadz. Berarti uangnya sampean ini banyak ya? Ya, namanya juga kerja satu orang 50 juta lah. Berapa orang? Kemarin 15. Lumayan. Sampean dalam kondisi seperti itu masih berperilaku seperti itu? Ya, kemarin-kemarin Ustadz, jadi kan ditabung. Makanya saya itu berkurang loh Ustadz. 2 orang 100 juta susah payah loh Ustadz. Ayo lah Ustadz, sembuhin Berarti ini saya. korbannya sampean 2 orang. Cuma 2 orang. Ya, ya udahlah Ustadz. Kenapa sih dibahas terus kan? Saya udah kesini. Ini 100 juta banyak loh Ustadz. Ustadz kerja ya, 20 tahun belum tentu tuh 100 juta. Tadi gini susah. Oh, saya semenit aja 1 triliun kok. Ya dimasak. Oh iyalah. Sombong Oh, kali. nyogok saya kok cuma 100 juta, ini apa ini? Ya itu banyak Ustadz, buat saya itu banyak banget. Lihat aja muka saya sampai kayak gini, masa nggak mau sih nyembuhin Ustadz? Saya beberapa kali disogok, disuap sama orang, saya nggak mau berapapun nominalnya. Tapi kan saya udah Karena- mengakui salah. Kalau sampai mengaku salah itu sampai lu nggak bisa membuktikan atas kesalahan sampai. Kalau sampai ngaku salah, seharusnya sampai nggak neror-neror.
nggak ngirim santet. Sekarang sampai ngaku berhubung nggak ada Bu Sofian yang ngirim santet, Bu Sofian sampai nggak? Iya, Ustaz Ya, udah kan? ngaku. Sekarang sampai minta maaf. Sampai Saya tetap minta aja. maaf. Ustaz gini deh, saya kasih Ustaz 100 juta nih ya. Ya, saya nggak mau dia tuh denger, ya kan? Karena pasti dia tuh nggak pengen saya tuh sembuh. Ini saya kasih ke Ustaz banyak loh ya. Ya, Ya, ya saya tahu udah. 100 juta itu banyak. Terus saya harus minta maaf ke dia. Ngapain Ustaz? Saya tuh harusnya dapat uang dari dia 50 juta harusnya. Ya saya tahu kalau 100 juta itu banyak, tapi kalau nggak berkah nanti malah jadi penyakit. Saya nggak, ini haram ini. Enggak. Menyuap itu haram, nggak boleh. Saya nggak menyuap, saya minta tolong. Ustadz kan ada itu ya produk-produk yang bisa menyembuhkan, yang sakti, mujarab. Kayak gitu aja Ustadz dibilang nyogok. Apaan sih Ustadz? Jangan suudon gitu lah. Saya kan nggak udah mau. ngakuin. Saya nggak mau, saya cuma menginginkan perilaku sampean lebih baik lagi. Kayak gimana lagi sih Ustadz? Saya mengaku itu udah paling baik. Nah, sampai dalam tadi hidup saya. sampai tadi loh keceplosan bilang dalam kondisi seperti ini masih ada nipu orang sampai dapat 100 juta. Kan sampai belum sadar, cuman omong saja, omong kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Nah, sampai keceplosan kan tadi? Ya kan saya cuma jujur ke Ustadz. Dia Nah, ya makanya terus saya. mau bagaimana saya Ya, itu ini percaya ke sampean? Ini tuh kerjaan saya Ustadz. Terus Kerja saya yang kalau yang enggak, bagus. ya kerja apa Ustadz? Saya Kerja, nggak sekolah. tujuannya kerja itu kan cari uang loh. Heeh. Uangnya harus berkah kan. Heeh. Kalau berkah itu enak gitu loh. Kalau dimakan jadi daging. Saya hanya membantu orang-orang kaya yang notabene-nya mereka itu nggak suka beramal, diambil dikit tuh nggak ngaruh. Ya ada aja, Ini astagfirullahaladzim. nggak ngaruh, kan memang iya kok mereka nggak pernah amal kok. Biarinlah amal ke saya yang janda ini, kenapa sih? Kan nggak apa-apa, halal. Itu aja kok repot. Tapi sampai ini kan seharusnya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala dikasih kesehatan masih bisa. Apa kayak jadi aktor kayak atau jadi apa gitu kan bisa. Gitu. Jadi apa gitu Saya tuh nggak cleaning bisa service acting. atau apa gitu. Saya nggak bisa acting Ustadz, cleaning service tuh gajinya kecil, nggak cukup buat hidup saya dan anak saya Ustadz. Pokoknya saya nggak mau terima suapan sampean. Terus saya harus gimana Ustadz? Ini saya harus nyembuhin ini kemana nih gara-gara Ustadz, yang bisa nyembuhin cuma Ustadz, tuh nggak sih? Ngertilah Ustadz. Sampean katanya dari tadi lo sadar. Iya saya sadar, saya tobat, tapi malah kesini kemarin sampean ngirim santet. Terus kemarin lagi sampean naburi tanah kuburan. Sekarang kalau sampean sadar sampean nggak suap-nyuap seperti ini. Ya elah, kan saya tuh membayar uang capeknya Ustadz, kan dia nggak apa-apa sih Ustadz. Kok 100 juta tuh mahal loh Ustadz, beneran. Iya saya Susah tahu kalau carinya. 100 juta itu banyak. Tapi saya yang penting kalau saya ini berkah. Yang penting berkah, nggak banyaknya. Kalau banyak nggak berkah, ngapain diterima? Hari gini Ustadz, berkah-berkah. Udah lah Ustadz, nggak usah munafik Ustadz. Ya itu contohnya kalau kamu dapatkan harta nggak berkah. Memang berkah, kamu punya uang 100 juta tapi tubuhmu kayak gitu. Saya tuh udah capek dengerin ceramah Ustadz yang nggak selesai-selesai. Saya tuh pengennya sembuh, Loh, cari saya- sembuh selesai. Saya seperti ini atas demi kebaikan sampean juga. Ada apa ini? Ya, Kamu saya kesini maksudnya apa sih? yang ngobrol sama Ustadz emang nggak boleh. Emang Ustadz tuh milik kamu? Enggak kan? Bukan apa, maksudnya apa? Kamu di sini lagi. Ada apa Ustaz? Aduh, banyak tanya. Mas, jawab. Astagfirullahaladzim. Sudah ya, saya peringatkan sekali lagi buat sampean. Sampean benar-benar minta maaf ke Bu Sofia dan juga sampean harus sinkron lah. Sampean minta maaf itu perilakunya sampean juga baik gitu loh. Jangan cuma ngomong tok. Nah, saya minta maaf, saya sadar tapi masih naburi tanah kuburan. Ya sama aja. Udah lah Ustadz, intinya Orang seperti ini Ustadz nih nggak bisa itu berubah, mau Ustadz. nyembuhin saya atau Saya enggak. nggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa, tuh bisa. Itu atas Nenek tua perantara, itu wasilah namanya. Itu peringatan, itu bukan penyakit. Saya sudah bilang ke sampean, itu peringatan dari Enggak, Allah. Itu ini bukan bisa penyakit. sembuh, ini bisa sembuh, ini penyakit menular Kamu dari tuh jangan dia. deket-deket. Aduh bau. Ya kan gara-gara kamu duluan. Gimana sih?
Yang saya tahu sampai ini kan nggak percaya kan dengan rupiah seperti itu kan. Kemarin Sumpah Pocong saya nggak percaya. Tapi sekarang kok sampai ngereng-ngereng saya kenapa? Apa sampai nggak Saya ke cuma rumah minta sakit? sembuh Ustadz, karena Ustadz nih gara-garanya Sumpah Pocong Ustadz, kemarin ya Jangan kan. lama-lama Ustaz. Jadi ngobrol dengan dia Ustadz tuh yang bisa tahu. menyembuhkan. Tambah lama Tapi ini tahu. saya yakin bisa sembuh. Gimana sih Ustadz? Ayo Ustadz udah Ustaz cepet nggak tahu sembuhin, udah kayak Ustadz, gini. ini gimana sih? Saya harus gimana? Sampai harus sadar. Kok harus gimana? Saya udah sadar kan? Saya udah sadar Ya untuk harus sinkron. Kalau mengakui. sampean sadar itu ya lahir batin sadar gitu loh. Jangan lahirnya saja, jangan ngomongnya saja sadar tapi perilakunya masih nyantet-nyantet, masih nipu sana sini. Apa seperti itu? Mau kemarin aja sampai tadi keceplosan dalam kondisi seperti itu masih dapat 100 juta. Sebelum Malah nyadar tak kamu ceramah tuh. lagi. Ustadz ini bukan hari Jumat ya Ustadz, nggak usah ceramah panjang kali lebar kali tinggi Ustadz. Cari kesembuhan aja susah, itu makin busuk Ustadz. Nggak kasihan Ustadz sama saya sesama manusia nih. Nggak kasihan Untuk minta Ustadz. maaf aja dia nggak mau loh Ustaz. Ngapain tuh bau udah kayak Nggak mau. Gara-gara kamu saya kayak gini. Nah itu. Coba sampean aja nggak mau minta maaf. Tapi kan saya udah mengakui, cukup dong. Enak aja, itu aja udah Ya, merendahkan nggak harga cukup, diri mengakui saya. saja nggak cukup, minta maaf. Nggak mau. Kok nggak usah dipaksa gimana? Kamu sudah bau. Kok lama banget sih? Lama-lama. Iya, tambah parah nanti itu. Ini saya mau laporin ke polisi aja ya Bu Sophia. Atas dasar Dasar apa? Atas Ya, dasar apa lagi? nyantet. Iya, ini Kamu buktinya. yang nyantet Buktinya aku, ini kamu jelas. yang nyakitin aku, Nih, kamu sampai yang- busuk. Aduh. Iya, apa buktinya? Nggak ada silakan, kan? Kamu silakan. kan tapi kan Kalau nggak ada mau buktinya. melaporkan Bu Sophia ke polisi, silakan. Nanti saya juga akan melaporkan balik ke sampean. Jangan sampean kira saya nggak tahu korban-korbannya sampean itu siapa aja. Saya tahu korban-korbannya sampean itu siapa aja. Siapa? Sok tahu. Kayak Tuhan aja, Ustaz. Ya saya tahu. Kalau Saya cuma Sophia cari doang. informasi terkait dengan sampean. Lah saya. cari informasi di mana? Mustahil. Dia tuh nganggap nenek tua, goblok, mudah ditipu Ustaz. Jadi kayak gini. Mau minta maaf aja nggak mau. Bukannya memang dia. Apa? Ya, memang dia goblok kok. Kalau nggak ada Ustadz, nggak mungkin semua ini terbongkar. Nggak usah sok deh kamu. Berarti alhamdulillah dong. Ya berarti kan, Kedok kamu terbongkar. tapi kan yang itu Ustadz bukan dia. Sok banget Berarti ini berdua. rezeki saya Mas Yan. Sebenarnya itu nggak usah berbelit-belit. Awalnya itu kan saya sudah tawarkan ke sampean. Jangan sampai berbohong, jangan sampai bersumpah atas nama Allah jika sampean itu salah. Tapi sampean langgar, sampean nggak percaya, sampean menyepelekan, akhirnya seperti itu. Itu salahnya sampean sendiri. Ya kan? Udah jahat, penipu, nggak tahu malu. Saya di sini cuma diceramain doang, nggak ada apa-apa nih. Lah terus mau gimana? Ya udah Ya disembuhin. coba dong. minta maaf, buktikan ke saya. Minta maaf, nggak mau. Gengsi, minta maaf. Males. Dia tuh songong. Enggak. Dia selalu nyerang saya juga kan. Astagfirullahaladzim, Oh, ya gimana Ustaz. orang-orang Oh, seperti ini? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Harus gimana ini Ustaz? Kayak kamu nggak pernah buat dosa aja. Ustadz aja tuh juga banyak dosanya, nggak usah merasa suci gitulah. Maksa-maksa saya lagi. Cuma minta Saya sembuhin nggak aja, maksa. suruh minta maaf. Apaan sih Ya, tadi Ustadz? kan saya sudah bilang, sampean bisa sembuh kalau sampean itu sadar, tobat. Hah? Kalau orang kayak gini nih susah. Susah ya? Ya udah gini aja wes. Tahu lah Ustadz. Capek. Bau. Tuh. Allahumma inni hadin aradani. Ini saya disembuhin. Diruqyah. Allahumma inni hadin arada hadhil mar'ah. Heni bisu'in minal jinni wal insi wal wukus wa ghairihi min sa'iril makhluqat min basyarin aw syaitan aw sultan aw waswas fardun adron fi dikas wa qulubahum fi waswas wa diyahum fi plasma bikum minar rajli karwasla fi sahlin yajda wala fi jabalin yatra fi mi'ati alfi la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai hidup di dunia ini pasti nanti akan menemui maut. Dan akan saya perlihatkan bagaimana nanti pada saat sampean mati dalam keadaan suul khotimah, tetap sampean melakukan seperti itu aja. Aduh Ustadz. Kok berising Ustadz? Mana ini? Kok kayak ada neraka
gambaran sampean kalau sampean terus tetap menjadi pendusta selama di dunia, nggak mau bertobat, nggak mau sadar, ya seperti itu gambarannya. Dicambuk, ditusuk, dipasung. Aku kayak gini sih. Aduh, ampun, saya mau bertobat, ampun. Pakai ini asapnya nih. Aduh, kok kayak gini, Biar kenapa nggak Ustaz? Aduh, aduh, semuanya panas, semuanya panas, semuanya panas. Takut. Tambahin lagi siksaannya. Das. Kalau dia nggak kuat gimana Ustaz? Kok sampai kayak gini Ustaz? Kuat dia. Sampai kayak gini loh Ustaz. Nggak apa-apa tadi Ustaz, sampai kayak gini loh. Lebih dalam lagi untuk memperlihatkan kesampaian ke neraka. Aduh Ustaz. Sampai melihat apa di situ? Melihat orang-orang disiksa seperti apa sampean? Aku ditusuk-tusuk, Tusuk kayak sempol, ayo. oh sakit. Aduh, nggak kuat. Itu gambaran sampai nanti kalau sampai sudah meninggal tapi sampai belum bertobat. Seperti itu gambarannya. Tambahin lagi. Nggak apa-apa tau Ustaz ini, kok kayak gini Ustaz, nggak apa-apa ini. Nanti lepas malah pingsan nih, bingung saya. Kita sadarkan aja. Allahumma shalli ala Muhammadin tibil kulli wajah ya wa afiatil abdani wa shifa ya wa nuril absar wajah ya wa ala alihi wa sallim. Itu sadar itu. Nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Ayo bangun Han. Berjelajah di alam kubur. Ayo ini bangun, ayo. Masih kayak gini kamu belum sadar tak kamu itu? Masih belum ingin tobat tak kamu itu? Aduh, badanku capek semua, sakit semua. Jahat banget sih jadi orang yang sudah kayak gitu kok masih sadar ya? Apa sih? Masih belum kapok sampean. Masih nggak percaya akan adanya azab kubur. Azabul kubri hak, azab kubur itu benar adanya. Tadi Sampai itu, masih belum mau tadi kok sadar, sampai seperti itu bertobat. ya Ustadz ya? Itu perhatian apa aja Ustadz? Sampai kayak gitu itu? Tadi tuh kayak ada yang disiksa. Saya pun juga disiksa. Pokoknya ngeri banget. Semuanya merah. Pokoknya menakutkan. Ih, banyak darah, banyak nanah. Jijik. Sampai segitunya Ustadz ya? Itu neraka. Kayak gitu. Ya kayak gitu. Itu sebagian kecil, level satunya neraka seperti itu. Belum neraka yang paling dalam, neraka jahanam. Bagi orang-orang yang pendusta seperti sampean. Soalnya orang pendusta itu setara dengan orang munafik, ya. Para sahabat-sahabat semua, jangan sekali-kali kita berdusta. Terus apa sampean maunya sekarang? Bau kamu tuh kamu. Kalau untuk percaya, saya percaya ke sampean sadar, tobat, kayaknya enggak. Saya belum begitu percaya. Kalau sampean memang benar-benar tobat, benar-benar sadar, buktinya dari perilaku sampean enggak sinkron sama perkataan sampean. Saya kenal dengan seorang orang pendusta seperti sampean ini. Ustadz, kenapa usah kayak gitu? Saya niat baik tadi kesini ya kan Ustadz ya. Tapi Ustadz, Bukan niat baik. enggak, tadi niat baik ya. Kita udah bicara empat mata. Udah pokoknya ya, kalau saya nggak disembuhin, hanya ceramah-ceramah doang ya, saya bersumpah saya akan nyakitin Mila sekarang ya. Tunggu pembalasan saya. Jangan ya. sampai tautkan Mila loh dalam hal ini. Saya emosi Jangan sama sampai Mila. Nah, lihat aja sampai meninggal, mati. Oh. Ya, Mana gak tahu diri kamu tuh. Udah kayak gitu masih aja. Gimana ini Ustadz? Dia ngancam-ngancam Mila loh ini. Aduh. Udah saya gak tahu diri. Ya Allah, udah kayak gitu kok masih. Ya itu aja ya para sahabat-sahabat semua. Ya besok kalau bisa sampean ke pondok pesantrennya Mbak Mila Ya, untuk melihat kondisinya Mbak Mila. Sambil ini antarkan kurma kesehatan ini. ya. Kita itu aja, saya akan dari sini para sahabat-sahabat semua, ambil yang baik buang yang buruk. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.